Perkenalkan, nama saya Bernadetta Pascalia Kolo, NIM 19120165, kelas E Teknik Informatika Strata 1. Saya akan mengerjakan proyek UTS, yaitu komputasi bergerak. Saya akan mereview sistem operation atau operation system, yaitu Android dan juga iOS. Oke, saya akan mulai analisa. Di sini saya buat dalam PPT. Jadi sini pertama saya mau tampilkan yang namanya Android versus iOS. Jadi di sini ada Android dan ada iOS. Ini Android dan ini iOS. Nah, perbedaannya ini adalah pada kostumisasi tampilan, dimana untuk kostumisasi tampilan, jika kita lihat interface di sini, interface dari Android dan juga iOS. Interface ini adalah antarmuka ya. Jadi baik sistem operasi Android maupun iOS memiliki kesamaan, di mana sama-sama berupa gerakan sentuh seperti kita menggeser layar, mengetuk, dan juga mencubit. Yang menggeser layar ini untuk scroll, mengetuk itu ketika kita ingin memilih aplikasinya atau sesuatu di handphone, atau mengetik pesan itu mengetuk. Lalu mencubit itu misalkan kita zoom in, zoom out, ya seperti itu. Lalu dalam hal kebebasan kustomisasi tampilan interface atau UI, keduanya terdapat perbedaannya. Jadi sistem operasi Android sendiri memungkinkan penggunanya melakukan kustomisasi tampilan seperti menambahkan widget dan shortcuts pada halaman home, atau bahkan mengubah seluruh tampilan user interface dengan aplikasi launcher. Dan untuk iOS kita sudah berbicara tentang Android. Sekarang berbicara tentang iOS, di mana sistem operasi iOS pengguna tidak diberikan kebebasan untuk melakukan hal-hal yang telah saya sebutkan, yaitu menambahkan widget atau shortcut. Meskipun masih bisa menambahkan widget, tapi widget di operation system iOS ini tidak bisa dipasang di halaman home, halaman utama, melainkan hanya di notification bar. Dia cuma dari notifikasi yang muncul pada handphone dengan sistem operasi iOS. Lalu sekarang kita masuk ke toko online resmi untuk toko aplikasi. Yang kedua, toko aplikasi resmi. Dimana sekarang tentunya semua smartphone pasti sudah dilengkapi dengan toko aplikasi yang menyediakan banyak sekali fitur aplikasi menarik untuk bisa di-download oleh kita ya, user atau penggunanya. Jadi meskipun keduanya ini, yaitu Android dan iOS, sama-sama memiliki toko aplikasi, tapi toko aplikasinya ini berbeda. Karena untuk Android, smartphone Android itu toko aplikasinya adalah Google Play. Biasanya kita lihat dengan Google Play Store ya. Kita bisa lihat di sini contoh handphone saya. Ini yang ada di sini, Google Play Store. Ya, ini Play Store. Kita bisa telusuri saja apa saja yang kita download. Kita beli aplikasinya. Lalu untuk yang namanya adalah iOS, yaitu di sini saya bisa contoh dengan iPhone, dimana untuk smartphone iOS ini toko aplikasinya disebut dengan App Store seperti gambar di samping ini. Ini Play Store dan App Store, Google Play dan App Store. Sekarang yang ketiga itu versusnya ini ada berbagi data, dimana
Tentu saja berbagi data ini merupakan salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh pengguna atau user, entah itu berbagi data dari HP ke PC, lalu PC ke HP maupun HP ke HP. Tapi tentu saja ini tidak berlaku ya bagi user yang mempunyai HP itu dengan sistem operasinya iOS. Jadi hal tersebut akan sangat menyulitkan user yang memiliki HP dengan tingkat operation systemnya yaitu iOS. Tentu saja hal ini mempunyai alasan karena perangkat iOS tidak bisa melakukan sharing data atau berbagi data ke perangkat lain yang berbeda operation system kecuali menggunakan iTunes. Kalau pakai iTunes bisa, tapi kalau tidak pakai iTunes maka sulit untuk berbagi data ke smartphone dengan atau sistem operasi lainnya. Jadi kita tidak bisa heran kalau perangkat iOS seringkali disebut sebagai perangkat antisosial ya, karena keterbatasannya dalam sharing atau berbagi data. Sementara perangkat Android sendiri penggunaan bisa secara bebas berbagi data atau sharing data ke perangkat lain baik menggunakan Bluetooth ataupun menggunakan kabel USB. Bluetooth ini kan wireless, jadi dia pakai inframerah, sedangkan kabel USB ya pakai kabel. Lalu keterbatasan yang dimiliki oleh iOS membuat perangkat iOS lebih sulit terserang virus yang berpotensi bisa merusak filenya. Tentu saja virus ini tidak mudah menyerang iOS ya, karena dia tidak sembarang melakukan transfer data atau berbagi data dengan sistem operasi lainnya. Oke, perbedaan berikut untuk Android dan iOS adalah search atau model sumber ya. Jadi Android adalah sistem operasi dengan sumber terbuka atau biasa kita sebut ya dengan open search. Sedangkan iOS itu dengan closed search atau sistem operasi yang tertutup. Android dengan open search berarti perangkat dan operation system ini tentunya memungkinkan untuk dimodifikasi secara bebas oleh usernya. Lalu iOS yang merupakan closed search membuat pengguna perangkat dengan iOS atau operation system ini tidak diberikan kebebasan tentunya untuk mengubah perangkat sesuai dengan kegunaannya sendiri. Oke. Sekarang kita kelima yaitu asisten virtual. Jadi tentunya dengan perkembangan teknologi, pengembang atau developer sudah membekali sistem operasinya tentu saja dengan asisten virtual pribadi ya, yang bisa membantu memudahkan user. Jadi kita bisa melakukan atau membuat perintah apapun menggunakan bantuan dari asisten virtual. Seperti ketika kita ingin menelpon seseorang, memasang alarm, atau membuka aplikasi tertentu, dan lain-lain. Jadi sistem operasi Android mengandalkan asisten virtual yang disebut dengan Google Assistant, yang gambar bagian atas, atau asisten Google. Lalu sementara iOS itu mengandalkan bantuan Siri. Jadi sebenarnya pada dasarnya kedua sistem ini memiliki fungsi yang sama, itu sama-sama bertujuan membantu user atau penggunanya. Hanya saja Google Assistant atau asisten Google ini menawarkan hal lebih di mana pengguna bisa meminta hiburan ataupun permainan, sedangkan Siri monoton dan kaku. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang namanya mereview tentang Android. Oke. Jadi di sini saya perkenalkan dulu, Android adalah sebuah sistem berbasis Linux ya. Tentunya dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Oke. Android ini sebenarnya dikembangkan oleh Android Inc. dengan dukungan finansial dari Google yang kemudian membelinya pada tahun 2005. Lalu dirilis secara resmi pada tahun 2007.
dan bersamaan juga dengan ada didirikannya Open Handset Alliance. Oke. Antarmuka pengguna Android menggunakan gerakan sentuh serupa dengan tindakan nyata. Oke, misalnya misalkan ini seperti ini, menggeser. Kita lihat ya di sini handphone Android saya. Kita geser ke atas, lalu kita ketuk. Ini misalkan kita pilih pesan, kita ketuk. Lalu kita bisa, galeri juga bisa, kita ketuk. Lalu kita cubit. Misalkan kita mau ini, kita cubit begini. Ini untuk zoom out, dan ini cubit seperti ini untuk zoom in. Ya, ini begini. Ini untuk Android. Kita cubit untuk memanipulasi objek di layar kan. Kita memanipulasi jadi ukurannya lebih besar, lebih kecil, seperti itu. Lalu serta papan ketik virtual. Papan ketik virtual untuk menulis teks. Ya, seperti ini. Kita tinggal ini papan ketik virtual apa saja. Papan ketik virtual. Seperti ini. Android adalah sistem operasi dengan sumber terbuka atau open source, dan Google merilis kodenya di bawah lisensi Apache. Oke, kita masuk ke review. Yang pertama, untuk Android dari segi keamanan perangkat. Oke, jadi dari segi keamanan perangkat ini, aplikasi yang ada di Android ini berjalan di sandbox. Oke. Jadi sandbox adalah mekanisme keamanan untuk memisahkan program yang sedang berjalan. Istilah ini biasa digunakan untuk mengeksekusi kode yang belum diuji ya, atau program tidak terpercaya yang berasal dari pihak ketiga dan pemasok yang tidak terverifikasi. Jadi di sini maksudnya sistem sandbox dan perizinan pada Android adalah sebuah area terisolasi yang tidak memiliki akses pada sistemnya, kecuali izin akses yang secara eksplisit diberikan oleh pengguna ketika memasang sebuah aplikasi. Misalkan ketika kita akan memasang aplikasi Instagram, seperti itu ya. Kita memasang aplikasi Instagram pada Android. Di sini dia akan meminta akses atau perizinan. Lihat di sini, kita bisa lihat di sini. Ini untuk cloud print. Jadi kalau misalkan Instagram, dia meminta akses kepada galeri atau foto, video. Jika kita memberikan izin, maka dia bisa diakses. Ini galerinya bisa diakses. Jika tidak, maka aplikasinya akan memblokir galeri, seperti itu. Di sini misalkan Cloud Print, dia meminta izin untuk network communication, untuk akun dan all. Kalau kita terima, kita klik di accept. Seperti itu. Sistem sandbox dan perizinan pada Android bisa mengurangi dampak kerentanan terhadap bug pada aplikasi ya. Tetapi ketidaktahuan pengembang dan terbatasnya dokumentasi telah menghasilkan aplikasi yang secara rutin selalu meminta izin yang tidak perlu. Jadi istilahnya ada beberapa aplikasi yang tidak perlu untuk meminta izin, tapi justru dia meminta izin, seperti itu. Misalkan ataukah seperti tentang permainan ya, dia perlu mengaktifkan getaran atau menyimpan data pada kartu SD ya, kartu SD di handphone, tetapi tidak perlu izin untuk membaca SMS atau mengakses buku telepon. Jadi setelah kita meninjau izin tersebut, kita atau user dapat memilih untuk menerima atau menolaknya. Kita juga bisa memasang aplikasi hanya jika mereka menerimanya. Artinya
Android ini bisa terima aplikasi yang akan dipasang. Sistem sandbox juga memiliki maksud saya di sini telepon pintar Android memiliki kemampuan untuk melaporkan titik lokasi akses Wi-Fi. Ada handphone terbaru ataupun handphone Android di mana dia bisa mengakses ada titik-titik tertentu, titik-titik Wi-Fi tertentu. Jadi ketika kita mendekat ke titik tersebut, maka akan muncul akses internetnya atau Wi-Fi-nya. Nah, dengan adanya ini, maka kita bisa menciptakan suatu basis data yang berisi lokasi fisik dari ratusan juta titik akses tersebut. Nah, ada beberapa perusahaan seperti keamanan perangkat seperti Avast Lookout Mobile Security, Avigate Technologies, and MCAV telah merilis perangkat lunak antivirus ciptaan mereka sendiri ya untuk perangkat Android. Perangkat lunak ini tidak bekerja secara efektif karena sandbox juga bekerja pada aplikasi tersebut, sehingga bisa membatasi kemampuan dari aplikasi ini untuk memilih sistem secara lebih mendalam. Seperti itu. Dan bisa kita lihat juga untuk segi keamanan dari Android, karena di sini saya pengguna Android, saya akan tunjukkan ya untuk segi keamanannya. Kita masuk ke setelan, lalu kita bisa lihat di sini tampilan kunci layar dan sandi. Di sini di pengaturan ada kunci layar dan sandi. Di sini bisa pakai sidik jari karena handphone saya ini bisa sidik jari. Lalu kita bisa setel kunci layar. Kita mau sandi ataukah pola. Seperti itu. Ini sidik jarinya kita. Terus sandi perlindungan privacy. Seperti itu. Lalu untuk layar kunci, untuk segi keamanannya ya. Ini ada banyak. Kita bisa mengatur layar kunci itu kita mau berapa. Tapi yang paling utama di sini karena kita berbicara tentang keamanan perangkat, maka Android ini ada juga perangkat bawaan tentang setelan di mana ada kunci layar dan sandi. Selain itu ada juga akun Mi. Di sini tentang keamanan kita bisa lihat akun kita ada di sini dan keamanan akun juga ada. Ini tentang akun semua. Ya, seperti ini untuk segi keamanan perangkat. Lalu untuk fitur bawaan. Tentunya handphone ini memiliki fitur bawaan atau yang ada di handphone ketika handphone kita dibeli atau sudah ada dari pabriknya begitu. Di sini ada handphone saya ini untuk Google. Di sini fitur bawaannya sudah ada, di mana ada Google Chrome ini, lalu YouTube, Maps, Film, Duo, Foto, asisten Google ini, kalau asisten Google ini saya download sendiri. Lalu ada juga yang namanya Mi Calculator. Mi Calculator kita lihat. Lalu ada jam, email, rekam layar, lalu perekam, DVM, masukan, alat pemindai, unduhan, kompas ya, dan toolkit SIM itu tentang SIM kartu kita, dan hotspot VPN. Ini sudah otomatis ada di handphone dan juga Play Store ya, karena Play Store ini merupakan toko dari sistem operasi Android. Selain itu ada juga yang namanya Get Apps. Lalu di situ ada setelan, itu adalah fitur-fitur bawaan dari Android ini. Lalu kontak, pesan, telepon, galeri. Seperti itu. Sekarang kita berbicara tentang development application.
Oke, development aplikasi ini disebut dengan pengembangan aplikasi. Di sini ada beberapa jenis ya, ada misalkan Facebook. Diam. Oke, di sini yang pertama untuk development application atau aplikasi ini kita pakai yang pertama itu Facebook. Jadi Facebook ini saya jelaskan sedikit. Facebook adalah protokol dan memiliki alat dengan nama yang sama serta dengan paket Android SDK yang digunakan untuk memodifikasi sistem ke flash melalui koneksi USB dari komputer host. Tentu saja ini mengharuskan perangkat dimulai dengan bootloader atau mode pemutar program sekunder, di mana hanya instalasi perangkat keras paling dasar yang dapat dilakukan. Di sini ada beberapa pilihan, misalkan flash itu menulis ulang partisi yang image pinat dan disimpan ke komputer host. Lalu eraser menghapus partisi tertentu, boot meribut perangkat ke sistem operasi utama, device menampilkan daftar semua perangkat, format memformat partisi tertentu. Ini ada Android Open Accessory Development Kit, kompatibilitas perangkat, dan tentunya masih banyak lagi ya. Kita bisa lihat di sini di setelan ada pembaruan tentang pembaruan aplikasi sistem. Di sini kita bisa perbarui di Android saya. Kita bisa memperbarui aplikasi apa saja. Misalkan kita pilih aplikasi lain. Di sini di Get Apps ini sudah ada semua aplikasi. Lihat semua. Kita mau perbarui atau tidak? Perbarui semua. Kalau semua itu sebesar 561,6 MB ya, seperti ini. Itu untuk development aplikasi. Lalu sekarang kita berbicara tentang harga. Oke, harga di sini saya tidak buat materinya karena kita sendiri yang akan melihat. Kita masuk ke Google, kita lihat harga smartphone Android termurah saat ini. Termurah. Tidak sampai 1 juta ya. Dan smartphone Android terbaru saat ini. Smartphone Android bisa termahal. Ya. Di sini kita lihat dulu. 5P dijual. Asus ini harganya 975. Xiaomi Go harganya 899. Ini Samsung Galaxy A Core 999. 945, 999. Oke, otomatis di sini harga untuk HP Android ini adalah paling murah di bawah 1 juta 500.000 kita bisa bilang. Dan yang paling mahal adalah 20 juta 999.000 oleh Samsung, yaitu Samsung Galaxy Z Flip, dan merupakan HP termahal di Indonesia ya. Ini adalah HP Android termahal. Jadi kisaran harganya itu sekitar 500-an sampai 20 juta. Itu untuk Android yang harganya. Kita lanjut lagi tentang share data. Share data atau berbagi data handphone. Oke, jadi berbagi data ini bisa sama dengan aktivitas yang sering dilakukan oleh pengguna smartphone Android, misalkan mengirim data dari HP ke PC, PC ke HP, ataupun HP ke HP. Itu adalah merupakan
bagian dari share data. Di sini ada banyak macam aplikasi share data. Ada Easy Share, Wi-Fi File Transfer, Xshare, Xender, ShareMe, AirDroid, ShareIt, dan Bluetooth. Oke, Bluetooth sendiri ini adalah bawaan dari handphone Android kita ya. Ini Bluetooth di sini. Kita bisa mengirimkan data, bisa berupa video, gambar, dokumen. Itu bisa ikut Bluetooth. Selain itu di sini ada yang namanya ShareMe. Aplikasi yang ada di handphone saya ini adalah ShareMe. Ini tentang kirim dan terima. Kita mau kirim apapun bisa. Selain itu ada ShareIt juga. ShareIt itu adalah aplikasi share data dari handphone saya juga. Lalu kita bisa cari sini untuk Xender. Xender itu merupakan aplikasi berbagi file terbaik. Ini tersedia di Android dan juga iOS ya. Bisa juga Windows, Mac OS, Tizen. Sama seperti ShareIt, aplikasi ini juga menawarkan kecepatan transfer yang jauh lebih cepat dari Bluetooth. Oke, Bluetooth ini kan dia lebih lama dari aplikasi yang lain. Ini ada Easy Share Wi-Fi Transfer Cell. Ini bentuk modelnya seperti ini. Ini modelnya. Kita bisa kirim device, aplikasi, foto, video, music, apapun. Lalu share ini bisa send and receive, terima dan kirim dan terima. Lalu Superbeam untuk mengirim, berbagi data dengan perangkat lain. Dan ada banyak sekali Xender. Kita bisa backup data juga ya dari Xender ini, seperti di kontak, SMS, aplikasi HP kita ke HP yang lain. Dan ini juga bisa mendukung file transfer antar platform seperti Android, iOS, dan Windows. AirDroid and ShareIt. Kita kembali. Di sini tentang media penyimpanan kita belajar lagi. Di sini ada internal storage atau system storage, sistem penyimpanan, dan phone storage, USB storage, SD card atau kartu SD. Oke, berbicara tentang media penyimpanan. Di sini ada 3 jenis, yaitu untuk ponsel Android generasi awal, di mana dia memiliki 2 bagian penyimpanan, yaitu internal storage dan SD card. Lalu untuk smartphone yang tidak memiliki slot SD card, dia hanya mempunyai internal storage dan phone storage, penyimpanan internal dan penyimpanan handphone. Lalu untuk smartphone dan tablet Android sekarang memiliki 3 bagian, di mana internal storage, phone storage, dan SD card. Dia gabung. Nah, di sini kita belajar tentang internal storage ya. Itu merupakan memori yang berguna khusus untuk menyimpan file yang berhubungan dengan aplikasi atau game dan tidak dapat digunakan untuk menyimpan konten pengguna seperti foto, video, musik, dokumen, dan sebagainya. Jadi setiap kali kita menginstal aplikasi atau game, kapasitas memori ini akan berkurang. Karena memori ini hanya untuk file dan aplikasi atau game. Selain itu tidak termasuk ke dalam internal storage. Lalu untuk phone storage atau USB storage ini digunakan untuk menyimpan file, aplikasi atau game. Namun bisa juga menyimpan segala jenis file ya, seperti foto, dokumen, dan lain-lain. Lalu SD card atau kartu SD. Kartu SD sendiri itu memori ini menunjukkan kapasitas memori card. Biasa disebut dengan micro SD ya. Itu ada kartu memori yang ukuran kecil begini. Itu ada di handphone kita untuk Android yang sekarang.
yang terinstal di perangkat Android ya. SD card ini berbentuk semacam kartu kecil yang bisa dilepas pasang dan bisa diganti besar kapasitasnya. Oke, kapasitas dari kartu SD ini sangat banyak. Kalau di handphone saya ini, kita mau lihat media penyimpanannya, kita tinggal pilih di setelan, lalu kita lihat di bagian penyimpanan, aplikasi data. Di sini ada penyimpanan bukan sistem. Di sini totalnya 10 GB, totalnya 64 GB, dan yang tersedia sisanya itu adalah 10,23 GB saja. Jadi sekitar 54 GB sudah saya gunakan. Di sini ada penyimpanan bukan sistem, bukan dalam sistem storage. Dia bukan internal storage karena dia menyimpan aplikasi data. Lalu penyimpanan sistem di sini punya saya cuma 7,3 GB. Karena ini hanya menyimpan game dan aplikasi yang kita download. Sedangkan untuk foto, video, musiknya bisa di phone storage di sini atau di SD card. Tapi karena SD card saya ini sudah saya lepas, jadi hanya ada phone storage dan internal storage. Ya, seperti itu. Ini tentang penyimpanan, media penyimpanan. Media penyimpanan juga kita kenal dengan yang namanya RAM, ROM, dan bit. Nah, kalau RAM ini singkatan dari Random Access Memory, tentunya untuk menyimpan data sementara. Kalau ROM ini Random kalau ROM ini Read Only Memory, ini hanya ada pada di komputer ya, atau laptop. Nah, jadi RAM ini kegunaannya itu tentang kecepatan transfer atau mentransfer data. Kalau kita membeli sebuah smartphone atau tablet Android, ketika kita lihat di sistem, kita bisa lihat di setelan, lalu kita lihat ke sistem, atau tentang ponsel. Kita lihat di sini punya saya ini RAM-nya 3 GB saja. Dan penyimpanan internal yang tadi saya jelaskan itu yang ada 64 GB. Nah, kapasitas SD card. Oke, di sini kita berbicara juga tentang SD card, penyimpanan kartu SD. Di sini ada bit, kilobyte, megabyte, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, lalu seterusnya. Di sini jika kita menggunakan kartu SD pada handphone, kalau saya di sini tidak pakai SD-nya. Ada yang ukurannya bisa 1 GB, 2 GB, seperti itu. Yang tentang bit dan giga dan byte. Nah, sudah untuk media penyimpanan. Kita lanjut ke aksesoris. Aksesoris dari Android ini sangat banyak ya, kita tahu. Ini kita bisa lihat di sini gambarnya. Dan ini. Jadi ada wireless charging atau wireless charging receiver. Ini untuk alat charge tanpa kabel. Lalu keyboard and mouse untuk smartphone. Ini bisa kita lihat di sini. Lalu lensa tambahan atau bisa juga anti gores pada handphone. Kita lihat di sini anti goresnya. Lalu USB OTG. Banyak sekali aksesoris untuk handphone Android. Ada hybrid SIM optimizer, virtual reality yang VR. Tuh, kita bisa lihat di sini. Nah, ini salah satunya. Wireless charging, kita lihat keyboard,
dan mouse in keyboard dan mouse-nya untuk handphone. Lalu lensa tambahan yang biasa untuk kamera foto itu USB OTG, ini OTG, tapi ini tidak mendukung micro SD ya, dan biasanya disesuaikan dengan colokan pada handphone dan USB. Lalu ada case waterproof, jadi dia ini anti air. Lalu virtual reality ya, seperti ini, Shift dan hybrid SIM, ada dual SIM seperti itu, dual SIM atau 2 kartu SIM. Nah, ini adalah tentang Android, review saya tentang Android. Lalu sekarang kita akan lanjut ke smartphone dengan menggunakan operation system iOS. Oke, sekarang kita masuk ke iOS. Ini lambang dari iOS, operation system iOS. Jadi iOS adalah sistem operasi perangkat keras dari Apple yang seperti ini logonya. Awalnya dibuat hanya untuk iPhone saja ya. iOS kemudian sudah berkembang hingga mendukung perangkat Apple yang lain seperti iPod Touch ya, iPad, dan Apple TV. Apple tidak melisensikan iOS untuk digunakan di perangkat keras lain, jadi hanya bisa Apple. Hal ini berbeda dengan Android ya. Android bisa ditemukan di berbagai merek perangkat genggam. Kalau iOS cuma ada di Apple, tapi Android bisa ada di semua merek perangkat telepon genggam. Seperti itu. Jadi sekarang kita masuk untuk review operation system iOS pada iPhone 7 ya, atau iPhone saja. Oke. Nah, di sini gambar iPhone. Dan saya tidak memiliki iPhone, jadi saya jelaskan review dari segi keamanan perangkat. Ada yang namanya informasi privasi di App Store ya. Informasi privasi di App Store. App Store ini adalah toko aplikasi dari sistem operasi iOS dan kontrol transparansi pelacakan aplikasi. Akses terbatas ke perpustakaan foto, perkiraan lokasi, iMessage, iCloud, dan FaceTime yang menggunakan enkripsi untuk melindungi data yang masuk ke perangkat Anda, perangkat iOS, dan di server Apple. Jadi dari segi keamanan untuk operation system iOS ini bisa kita lihat juga di sini. Ada izin berbasis kontrol akses ya, seperti ini. Kontrol transparansi dan akses. Lalu izin. Sama seperti Android tadi. Kalau iOS ini, izin berbasis kontrol akses baru akan diberikan ketika kita sudah menjalankan aplikasi iOS kita. Jadi ketika kita tolak, maka aplikasi ini berjalan dengan tidak baik atau tidak berfungsi dengan baik. Jadi iOS juga mencakup fitur geolocation dan auto erasure. Jadi geolocation menginginkan kita untuk mencari perangkat kita jika dalam kasus perangkat kita hilang ya. Jadi kita perangkat hilang bisa menggunakan fitur geolocation untuk bisa memudahkan kita mencari perangkat. Lalu auto erase memungkinkan kita menghapus data ponsel kita ketika ponsel kita dicuri dan mencegah seseorang mengakses data kita. Lalu auto eraser memungkinkan kita juga untuk melakukan penghancuran diri terhadap data jika nomor PIN yang dimasukkan telah mengalami kesalahan hingga 10 kali. Lalu sekarang iOS ini kan dia closed source ya, jadi dia tentunya masih lebih aman daripada Android yang open source. Jadi masih sedikit kemungkinan terserang malware. Lalu sekarang kita lanjut ke yang kedua, itu fitur bawaan yang ada di apps iOS atau iPhone. Ada widget. Tentunya ada yang disebut dengan kalkulator.
ya. Tentu saja di iPhone ya atau iPad tetap aman meskipun kita menghapus aplikasi kalkulator. Jadi ini bisa dihapus, tapi ini merupakan fitur bawaan. Lalu ada menu home, kompas, Apple Watch, tentang jam, iCloud Drive untuk menyimpan beragam file seperti dokumen, foto, video, dan lain sebagainya. Lalu mail. Nah, mail ini otomatis ada. Semua pengguna iOS, iPhone, atau iPad menggunakan aplikasi pihak ketiga yang menawarkan fitur lebih banyak dari aplikasi mail. Itu bisa di-download juga di App Store. Lalu ada Maps, ada musik, podcast, Stock. Ini untuk sebagian untuk mengecek kondisi saham perusahaan lain, Stock. Lalu podcast. Di sini bisa mengunduh episode-episode, tips. Lalu ada juga widget, ada perpustakaan app, pesan, memoji, AirPods, App Store tentunya itu aplikasi untuk sistem operasi iOS, untuk smartphone iOS. Lalu kamera. Nah, sekarang kita lanjut ke yang ketiga adalah development aplikasi. Jadi, iPhone ini secara teratur telah menyediakan pembaruan perangkat lunak untuk pengguna iOS. Jadi, setelah pembaruan ini, 90% perangkat iOS dapat digunakan menggunakan versi yang. Nah, di sini iOS bisa melakukan beberapa device Apple tidak bisa lakukan upgrade ke iOS karena jadi kalau Android ini dia pembaruan perangkatnya itu nanti ada pemberitahuan ataukah ketika kita ingin membuat pembaruan. Tapi kalau pada iOS, pengguna iOS dia secara teratur ya sudah menyediakan pembaruan perangkat seperti itu. Lalu keempat, untuk harga kita bisa lihat di sini, kita bisa cari harga smartphone iOS termurah. Kita lihat ID price. Termurah smartphone iOS. Kisaran harganya ini dari 73.000 sampai 74 juta, 75 juta. Lalu ini di bawah 5 juta, di bawah Rp 1 juta. Di bawah 1 juta masih ada. Dengan 900.000, 599.000, 949.000. Itu untuk harga di bawah 1 juta. Lalu di atas 5 juta. Nah, ini ada Apple iPhone Pro Max, Apple iPhone 12 Pro Max ya. Ini harganya 18.490.000. Yang iPhone 11 9 jutaan. Apple iPhone 12 Pro itu 17 juta. Oke, ini kisaran harganya ya. Bisa sampai 18 jutaan. Ini berdasarkan price.com. Paling murah itu tadi 700-an sampai yang namanya mahalnya itu adalah sekitar 18 jutaan. Ini yang terbaru. Coba kita cari yang termahal.
Oke, kita lihat 10 HP termahal di dunia. iPhone Pro Max 12 Pro Max termahal mencapai 26 jutaan. Ya, iPhone 12 Pro Max ini sekitar 26 jutaan ya, dia sangat mahal untuk harga iPhone. Karena iPhone ini lebih mahal daripada Android. Android ini masih kita dapat merek-merek biasa tapi harganya murah. Kalau iPhone, apalagi iPhone yang asli, harganya ini sangat fantastis sekali, apalagi yang 12 Pro Max ini. Kita lanjut ke share data. Share data ini ada Bluetooth, Communicator 2, Dropbox, Photo Transfer, Ape itu untuk transfer foto, lalu Blumi. Lalu kita lihat di sini. Blumi ini, Blue Saya adalah salah satu aplikasi gambar atau mobile iOS Manager atas untuk berbagi file tanpa kabel atau near kabel atau wireless melalui teknologi Bluetooth. Fiturnya itu adalah transfer file multi ditampilkan melalui Bluetooth, lalu menghubungkan beberapa perangkat iOS seperti Apple Touch atau gambar, lalu berbagi foto, lalu menyediakan antar muka yang lebih mudah. Lalu Bluetooth Communicator 2 ini merupakan aplikasi populer di gambar mobile iOS Manager untuk berbagi file melalui Bluetooth juga. Ini memungkinkan kita untuk berbagi kontak, berbagi catatan, papan tulis, suara, file, media, dan peristiwa melalui Bluetooth dan Wi-Fi antar perangkat iOS. Jadi ini cukup iOS. Lalu ada juga yang namanya Bluetooth and Wi-Fi App Contact Pro untuk berbagi kontak. Lalu Bluetooth foto berbagi, Bluetooth and Wi-Fi Mania Pro. Ya, lalu ada yang namanya Dropbox. Jadi Dropbox ini bisa membingkai kenangan kita dalam memori PC. Lalu mudah dan user friendly. Lalu ini bisa dibagi, data-datanya atau filenya bisa dibagi melalui jaringan Wi-Fi. Foto transfer app, banyak sekali nih kabel app untuk Apple, film, sangat banyak. Dan kalau untuk yang terhubung dengan perangkat lain selain dari iOS, itu bisa dengan iTunes. Seperti itu. Kita lanjut ke media penyimpanan. Nah, media penyimpanan juga sama seperti dia. Oke, untuk media penyimpanan bisa kita lihat di handphone untuk yang iOS atau iPhone. Ini kita lihat di media penyimpanan. Itu kita bisa akses dengan cara pertama kita buka pengaturan, lalu kita klik umum, nanti ada ketuk penyimpanan untuk perangkat. Ini adalah kapasitas penyimpanannya, ada 64 GB dan yang sudah digunakan adalah 1 GB. Ini ada aplikasi, sistem, media, warna kuning ini foto, lain-lain ini abu-abu. Seperti itu. Lalu ada juga yang namanya dengan penyimpanan di iCloud. Jadi kita buka pengaturan, kita ketuk di bagian nama, yaitu ID Apple misalkan. Lalu ketuk iCloud, nanti ada di sini dari 5 GB yang digunakan 1,9 GB. Ini cadangan, dokumen, foto, dan email. Jadi yang menggunakan iCloud bisa kita aktifkan di sini, bisa mail, kontak, kalender, terserah kita. Oke, jadi penyimpanan iCloud ini merupakan penyimpanan gratis sebesar 5 GB. Jadi kita bisa gunakan untuk mencadangkan perangkat serta memastikan semua foto, video, dokumen, dan pesan teks
tersimpan dengan aman dan diperbarui di semua perangkat. Ya, tergantung pada ukuran cadangan dan jumlah konten yang kita simpan di iCloud. Itu untuk media penyimpanan. Untuk perangkat dan juga iCloud pada iOS. Nah, kapasitas penyimpanan pada iOS itu bisa mulai dari 16 GB hingga 512 GB untuk iPhone, 16 sampai 1 TB untuk iPad, 8 GB sampai 26 GB untuk iPod Touch. Nah, musik yang dibeli, aplikasi yang diunduh, foto yang diambil, konten lain yang kita nikmati di perangkat kita menggunakan penyimpanannya. Itu semua tergantung pada kapasitas perangkat dan jumlah konten yang kita miliki. Kita juga bisa mengosongkan penyimpanan dan iCloud. Ini untuk yang namanya adalah media penyimpanan. Lalu sekarang kita masuk ke aksesoris. Nah, aksesoris ini tentu saja sama seperti yang lain. Aksesoris ini sama, di mana dia membutuhkan anti gores, lalu charger. Kita cari dulu di sini, misalkan aksesoris smartphone iOS iPhone. Coba kita lihat tentang aksesoris. Lalu 10 aksesoris wajib diketahui. Kita bisa lihat ini aksesoris, ada yang dinamakan dengan made for iPod, yaitu aksesoris elektronik terancang untuk menggunakan khusus ke iPod yang disertifikasi oleh pengembang guna memenuhi standar Apple. Lalu kita lihat yang lain. Ada yang disebut dengan yang namanya ada charger ya. Charger ini aksesoris dari handphone, yaitu key wireless charger. Menggunakan wireless charger atau charge tanpa kabel. Lalu yang berikut casing modular iPhone. Nah, casing pelindung atau penahan benturan ya. Itu ada casing modular iPhone. Lalu ada adapter audio tambah charger. Jadi ini ada 2 lubang. Ini bisa kita charge. Ini kita bisa update 2 port untuk port audio. Di sebelahnya port charge. Lalu ada lensa tambahan, pendingin gadget ini pendingin gadget atau fan ya untuk iPhone. Card OTD juga ini, dan ini adalah joystick untuk yang namanya iPhone. Nah, itu semua adalah aksesoris dari iPhone. Oke, sampai sini review saya mengenai operation system Android dan operation system iOS untuk smartphone Android dan smartphone yang menggunakan operation system iOS. Oke, sampai jumpa dan sekian dan terima kasih.